membangun PLTS untuk Indonesia. Pertama, sebelum kita memasang modul surya dan seterusnya, pertama kita harus mempersiapkan APD terlebih dahulu agar untuk menjaga keselamatan diri dan keselamatan kerja pada pemasangan PLTS. Yang pertama kita harus memakai helm, safety helm, lalu wear pack, sarung tangan, dan safety shoes. Sebelum kita melaksanakan pemasangan dan instalasi peralatan PLTS, maka kita akan persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, untuk pemasangan modul surya kita perlukan rel modul surya yang berjumlah 8 piece untuk 2 struktur penyangga, dan juga untuk kita siapkan juga struktur penyangga atau dudukan modul surya. Lalu untuk menyambung modul surya di atas penyangga kita butuhkan yang pertama, yaitu ini modul klem atau dudukan modul surya dari rel ke struktur penyangga, lalu end clamp dan mid clamp. Untuk bahan tambahannya yaitu dynabolt. Lalu untuk peralatan yang digunakan untuk pemasangan yaitu 1 kunci heksagonal L, lalu kunci T 10 mili, itu aja. Nah, untuk pemasangan sistem PLTS-nya kita butuhkan tang kombinasi, tang potong untuk memotong kabel, lalu obeng plus dan min untuk mengencangkan mur ke papan frame trainer. Lalu untuk alat ukur commissioning nanti kita gunakan solari untuk mengukur intensitas cahaya atau iradiasi cahaya matahari yang akan tertangkap oleh modul surya. Lalu avometer kita gunakan untuk mengukur tegangan, lalu ampermeter juga untuk mengukur nanti arus AC sama DC. Lalu kita gunakan juga termogan untuk melihat berapa temperatur kerja di bawah modul surya nantinya. Lalu yang terakhir ini soket MC4 untuk menyambung modul surya secara paralel nanti. Untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan di sistem PLTS, yang pertama di sini ada DC junction yang berisi 2 MCB DC dan juga SPD atau pengaman untuk tegangan DC. Lalu di sini ada DC combiner, lalu juga AC combiner yang berisi MCB AC, SPD untuk AC juga, dan kWh meter. Lalu ini untuk sistem utamanya yaitu SCC yang digunakan nanti untuk
input output dari PV akan ke sini, dan juga input ke baterai dan input ke inverter. Dan juga ini inverternya untuk mengkonversi tegangan DC ke AC yang nantinya digunakan untuk beban pada umumnya. Bahan yang utama yaitu modul surya. Di sini modul suryanya kita gunakan memiliki kapasitas 100 WP dengan tegangan open circuitnya itu di 22 volt dan arus terbukanya di 5 ampere. Kita di sini merancang 1 kWp atau 1000 watt peak, yang jadi kita gunakan kombinasi 10 modul surya yang dirangkai secara seri dan paralel. Dan yang terakhir yaitu 2 buah baterai dengan spesifikasi masing-masing 12 volt 55 Ah. Dikarenakan kita membuat instalasi panel surya off grid, maka kita membutuhkan energi storage untuk menyimpan energi yang telah dihasilkan oleh modul PV ke dalam baterai. Dengan rangkaian 5 seri, 2 paralel menghasilkan 110 VOC dan 12 ampere ISC. Setelah semua modul terangkai dengan rangkaian 5 seri dan 2 paralel, semua kabel dimasukkan ke dalam rangkaian sistem. Di sini saya akan menerangkan tentang instalasi dari panel solar panel. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya junction box. Dia berfungsi untuk menyalurkan dari solar panel sendiri
menuju ke SCC. Kemudian di sini ada DC Combiner Box. Dia yang berfungsi untuk menyalurkan dari SCC menuju ke baterai. Kemudian di sini ada SCC sendiri sebagai pusat kontrol dari panel surya itu sendiri. Baik. Dalam DC Junction Box ini kabel input dari solar panel, kabel outputnya masuk ke MCB DC. Kemudian dari MCB DC ini, dari outputannya dia diparalel dengan SPD sebagai perlindungan dari petir. Kemudian output dari SPD diparalel ditaruh ground. Kemudian dari outputan ini, yang kabel besar ini, dia masuk ke dalam SCC ini. Nah, setelah dari SCC ini diproses sedemikian rupa berfungsi untuk mencharge baterai. Nah, kemudian dari output ini, output baterai, dia masuk ke DC Combiner Box ini. Dalam DC Combiner Box ini terdapat MCB DC. Nah, dia berfungsi untuk memutus atau menyambungkan sirkuit dari baterai ke SCC. Dan juga ada battery capacity atau voltage yang berfungsi sebagai monitoring voltase baterai dan kapasitas baterai. Nah, setelah dari baterai ini, dayanya akan dikembalikan lagi ke dalam SCC ini. Selanjutnya, tegangan dari baterai dan PV akan dimanfaatkan untuk menjadi tegangan AC. Nah, selanjutnya dari tegangan itu akan masuk ke SCC kan. Keluaran dari SCC yaitu pada portal load plus dan load min, dia akan masuk ke inverter. Nah, di inverter ini akan dirubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Ini adalah fungsi dari inverter. Setelah dari inverter, keluar dari inverter dia akan masuk ke AC Combiner Box. Di sini nanti dibuat grup dan juga pengaman, yaitu terdapat KWH, MCB dan juga SPD. Setelah dari situ nanti akan langsung menuju ke load, ke beban. Ini beban AC ya. Ada lampu, stop kontak. Nah, untuk penjelasannya di sini ada terminalnya, yaitu ada load plus dan load min. Itu ada tegangan DC plus dan min, itu masuk ke input dari inverter. Ada terminal plus sama min. Ini disesuaikan tegangannya. Setelah itu keluaran dari inverter, ini ada fasa dengan netral, ini sudah AC 220 volt. Dia masuk ke KWH meter terlebih dahulu. Dia masuk di terminal L dan N, yaitu fasa dengan netral. Setelah itu fasanya akan masuk ke MCB 1 pas dan netralnya masuk ke bus bar. Nah, di sini juga diparalel dengan SPD sebagai pengaman, yaitu fasa dengan netral diparalel sehingga masuk ke SPD lalu dihubungkan dengan ground. Keluaran dari MCB akan langsung terhubung dengan beban, yaitu fasa netral seperti ini. Di sini saya Bagas akan menerangkan tentang bagaimana cara step-step menyalakan panel surya ini. Yang pertama adalah kita nyalakan dulu DC Combiner Box yang menghubungkan baterai ke dalam SCC MPPT. Kemudian kita nyalakan MCB dari DC Junction Box. Kemudian kita setting dulu SCC MPPT-nya ini sesuai dengan petunjuk yang ada di box Kenika ini, yaitu dengan memencet tombol S 3 detik. Kita pilih ke S03 untuk biar load modenya kita on kan, kita pastikan on. Setelah itu kita pencet kembali S-nya sebanyak 3 detik. Maka dia sudah siap untuk mensuplai ke inverter. Kemudian setelah sudah dinyalakan semua, kita nyalakan inverternya. Nah, inverter menyala, mengalir ke dalam
sini sampai dia menyala meternya. Ini adalah AC combiner box. Kemudian kita nyalakan MCB untuk beban. Nah, kemudian sekarang sudah siap untuk digunakan. Baik, terima kasih. Saya Afif. Di sini kami akan memberikan tips untuk cara mematikan panel surya. Di sini yang pertama-tama kita matikan beban dulu dari lampu ya. Kemudian berlanjut ke AC combiner box. MCB-nya dulu ya. Kemudian flag trip. Nah, berlanjut ke DC Johnson box. Matikan. Ya. Nah, di sini sudah mengindikasikan dari PC sudah mati ya. Baru kita mematikan DC combiner box. Siap. Nah, sudah indikator dari SCC sudah mati ya. Ya, terima kasih. Monggo. Jadi 4 siap membangun PNS untuk